Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum. Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan takut karena Nabi Musa lemah, harus menghadapi Fir'aun yang kuat, raja yang lalim, raja yang sewenang-wenang. Dalam ketakutan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan melawannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 24, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Diperintah untuk pergi kepada Fir'aun. Nabi Musa dalam ketakutan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dapat dilihat masih pada surat Toha ayat 25 sampai ayat 35. Qala Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia dan jadikanlah dia teman dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya Engkau maha melihat keadaan kami. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Toha 36. Qala qad utita su'laka ya Musa. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Setelah permintaan itu diperkenankan oleh Allah, maka Musa pergi menghadapi Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk supaya sebelum benar-benar melawan Fir'aun, datanglah Nabi Musa kepada Fir'aun dengan berkata-kata yang lemah lembut, dengan dakwah yang sopan. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Itulah perintah Allah kepada Nabi Musa agar menghadapi Fir'aun terlebih dahulu dengan kata-kata yang lemah lembut. Dengan kata-kata yang lemah lembut diharapkan yatadzakkaru aw yakhsha, dia sadar atau takut. Kemudian Allah berfirman kepada kemudian keduanya yakni Musa dan Harun berkata, qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Masih takut saja itu Musa dan Harun ketika akan menghadapi Fir'aun. Takut segera menyiksa kami katanya. Tapi Allah kemudian meneguhkannya. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dan Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir.
Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Akhirnya Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun, kemudian berdialog secara baik-baik, berdakwah secara lemah lembut, terus berdialog, berdakwah. Apa yang kemudian diterima oleh Fir'aun? Dalam ayat selanjutnya, dialog tadi dimulai ayat berapa? 47 sampai ayat 56. Dan ayat ke-57, qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Dia Firaun malah berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Jadi dakwahnya tidak didengar. Ajakan Nabi Musa tidak didengar. Padahal kata-katanya sudah lemah lembut, sudah baik-baik. Tapi malah Fir'aun mengatakan bahwa engkau Musa datang ke sini untuk mengusir kami dari negeri ini dengan sihirmu. Jadi langsung menuduh bahwa Nabi Musa itu membawa sihir untuk mengalahkan dia. Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau di suatu tempat yang terbuka. Menantang. Fir'aun kemudian menantang. Siap. Kalau kamu bawa sihir, saya juga punya banyak penyihir. Akan saya lawan kamu. Begitu kata Fir'aun. Dan seterusnya kemudian akhirnya terjadilah adu kekuatan. Sihir Fir'aun beradu, bertempur melawan mukjizat Nabi Musa. Dapat dilihat dalam surat Toha selanjutnya ayat 64. Fa'ajmi'u kaidakum summatu soffa wa qad aflahal yauma man ista'ala. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datangkanlah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini. Qalu ya Musa imma antulkiya wa imma annakuna awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Kata Fir'aun, wahai Musa, kata para pesihir itu, wahai Musa, kamu yang melemparkan terlebih dahulu atau kami? Bagaimana Nabi Musa menjawab? Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilahi min sihrihim annaha tas'a. Dan Musa berkata, silahkan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Musa terkejut dan takut melihat ternyata pesihir Fir'aun itu menunjukkan kehebatannya. Karena tongkat dan tambang atau tali-tali yang dilemparkan berubah menjadi ular-ular yang bergerak dengan cepatnya. Sehingga membuat Nabi Musa takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Akhirnya bagaimana? Karena Musa terlihat takut, Allah Subhanahu wa taala kemudian menguatkan supaya rasa takut itu hilang, dan Nabi Musa diberi kekuatan oleh Allah. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul, engkaulah yang menang. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u. Innama sona'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lemparkan Musa apa yang ada di tangan kananmu. Tongkat itu lemparkan. Begitu dilemparkan, ternyata tongkat itu berubah menjadi ular yang lebih besar, dan semua ular-ular pesihir itu dimakan habis, dilalap habis. Kalahlah para pesihir Fir'aun, kalahlah Fir'aun oleh
mukjizat Nabi Musa. Apa yang terjadi setelah itu? Faulqiyas saharatu sujadang qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Lalu para pesir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Sebuah pertarungan yang jomplang, cicak melawan buaya, tetapi akhirnya buaya dikalahkan oleh cicak. Nabi Musa dapat mengalahkan Fir'aun. Fir'aun dapat dikalahkan oleh Nabi Musa atas izin Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.